warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sumarni, NIM 1911210152, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2H, Fakultas Tarbiyah, mata kuliah Bahasa Arab. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali materi-materi yang telah disampaikan oleh Ibu Fadila Siska. Materi yang pertama yaitu mengenai isim. Apa itu isim? Berikan contoh dan terjemahan dari masing-masing isim tersebut. Nah, terlebih dahulu kita jelaskan apa itu isim. Isim adalah kata benda atau suatu kata yang tidak memiliki waktu. Contohnya, bisa diambil dari nama manusia, nama hewan, nama tumbuhan, nama benda mati, sifat, waktu, tempat, maupun benda abstrak sekalipun. Nah, di sini saya berikan contoh dari untuk nama manusia, yaitu Muhammadun, yang berarti Muhammad. Contoh dari hewan, nama hewan yaitu Ma'azun, yang berarti kambing. Contoh dari tumbuhan yaitu Hasisun, yang berarti rumput. Benda mati, contohnya Hajarun, yang berarti batu. Nama sifat, contohnya Hamirun, yang berarti bagus. Nama untuk waktu, contohnya Sobahun, yang berarti subuh. Untuk tempat, contohnya Masjidun, yang berarti masjid. Dan bentuk yang abstrak sekalipun, contohnya yaitu Jahannamun, yang berarti neraka. Nah, inilah contoh dari nama-nama isim. Selanjutnya yaitu tentang isim ghairul munsharif, berikan contoh dan terjemahannya. Nah, isim ghairul munsharif adalah isim yang tidak boleh ditanwin. Isim yang tidak boleh ditanwin. Nah, tanwin. Ciri-cirinya yang pertama yaitu dari nama wanita. Contohnya ini satu. Contoh yang kedua yaitu Khadijatu. Nah, ciri yang kedua yaitu dari nama laki-laki menggunakan tamarruto. Contohnya Hamzatu. Contoh yang kedua yaitu Muawiyatu. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu dari nama asing atau nama daerah. Contohnya yaitu Ismailu. Contoh yang kedua yaitu Ibrahimu. Nah, contoh dari nama daerah yaitu Baghdadu. Nama asing atau nama daerah. Kenapa disebut nama asing? Karena tidak ada terjemahannya di dalam bahasa Arab. Nama-nama nabi semuanya itu termasuk ke dalam isim ghairul munsharif. Nama-nama nabi termasuk ke dalam isim ghairul munsharif, kecuali ada 6, yaitu Muhammadun, Nabi Muhammad, Solihun, Nabi Soleh, Nuhun, Nabi Nuh, Lutun,
yaitu Nabi Lut, Su'aibun, Nabi Su'aib, dan Nabi Nuh. Yang terakhir yaitu Nabi Hud. Nah, di sini nama Nabi kecuali 6, yaitu Nabi Hud. Kecuali Nabi Hud, Nabi Muhammad, Nabi Solih, Nabi Nuh, Nabi Lut, dan Su'aib. Dari nama-nama Nabi, maka tanwinnya itu ada 2. Ini tidak termasuk ke dalam isim ghairu munsharif. Inilah contoh dari isim ghairu munsharif. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang isim muzakkar. Berikan contoh dan terjemahannya. Dan isim muzakkar adalah kata benda yang menunjukkan arti laki-laki, baik manusia, hewan, ataupun benda mati yang dikategorikan sebagai muzakkar. Contohnya, yang pertama adalah ar-rajulu. Ar-rajulu yang berarti seorang laki-laki atau laki-laki. Contoh yang kedua yaitu Muhammadun. Untuk nama Muhammad. Contoh yang ketiga yaitu dari kata benda, yaitu al-misbahu. Misbahu yang berarti lentera. Sebagai contoh dari isim muzakkar untuk dari kata benda. Nah, inilah contoh dari isim muzakkar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu isim mu'annas. Berikan contoh dan terjemahannya. Nah, isim mu'annas adalah kata benda yang menunjukkan arti perempuan, baik itu nama hewan, manusia, ataupun benda mati yang dikategorikan sebagai mu'annas. Contohnya yaitu Aisyatu. Yang berarti Aisyah untuk nama. Contoh yang kedua yaitu ad-dajajatu. Yang berarti ayam betina. Dan contoh yang ketiga yaitu aswiratun. Aswiratu yang berarti gelang. Nah, ini termasuk ke dalam contoh-contoh isim mu'annas. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bagaimana cara membedakan isim muzakkar dan isim mu'annas. Nah, cara membedakan isim muzakkar dan isim mu'annas adalah terlebih dahulu kita tahu ciri-ciri isim mu'annas itu adalah yang pertama, ciri-ciri isim mu'annas. Nah, ciri-ciri isim mu'annas yang pertama yaitu dari nama manusia, hewan, dan nama wanitanya itu jelas. Nama manusia, hewan, dan wanita itu jelas namanya. Jelas.
Contohnya yaitu seperti mar'atun. Mar'atun. Mar'atun yang berarti wanita. Wanita. Nah, contoh yang kedua yaitu baqaratun. Baqaratun. Baqaratun yang berarti sapi betina. Nah, ini termasuk ke dalam ciri yang pertama. Dan ciri yang kedua yaitu berakhiran ta marbuto. Berakhiran ta marbuto. Contohnya yaitu seperti madrasatun. Madrasatun. Yang berarti sekolah menggunakan ta marbuto. Dan ciri yang ketiga yaitu anggotanya berpasangan. Anggotanya berpasangan. Nah, contohnya yaitu seperti ainun. Ainun yang berarti mata. Nah, contoh yang kedua seperti uznun. Uznun yang berarti telinga. Nah, ini termasuk ke dalam ciri-ciri isim mu'annas. Yang pertama, bisa dari nama manusia, hewan, wanita, dan benda-benda lainnya yang termasuk ke dalam mu'annas. Nah, contoh ciri yang kedua berakhiran ta marbuto. Contohnya madrasatun yang berarti sekolah. Dan ciri yang ketiga yaitu anggotanya itu berpasangan. Contohnya ainun yang berarti mata, udnun yang berarti telinga. Nah, sedangkan ciri-ciri isim muzakkar yaitu tidak terdapat ke dalam 3 ciri-ciri isim mu'annas. Contoh dari isim muzakkar yaitu kitabun. Nah, ini termasuk ke dalam ciri-ciri isim muzakkar karena tidak termasuk ke dalam nama manusia, hewan, wanita, tidak termasuk, dan juga tidak berakhiran ta marbuto, dan juga akhirannya tidak menggunakan anggota yang berpasangan. Ini termasuk ke dalam contoh isim muzakkar. Isim muzakkar. Nah, inilah cara membedakan isim muzakkar dan isim mu'annas. Terlebih dahulu kita sebutkan ciri-cirinya. Materi selanjutnya yaitu tentang isim nakiro, berikan contoh, terjemahan, serta bagaimana harokat akhir isim nakiro tersebut. Nah, isim nakiro adalah isim yang menunjukkan makna umum atau belum jelas kekhususannya. Dengan kata lain, bahwa isim tersebut belum pasti atau dapat menimbulkan pertanyaan. Contoh dari isim nakiro. Contoh dari isim nakiro yaitu rajulun yang berarti laki-laki. Contoh yang kedua, dukanun. Dukanun yang berarti toko. Nah, ini termasuk ke dalam contoh isim nakiro, di mana rajulun yang berarti laki-laki, dukanun yang berarti toko. Nah, di sini kan belum jelas apa itu laki-laki, laki-lakinya bagaimana, dan juga contoh tokonya itu bagaimana, kan belum jelas.
masih menimbulkan pertanyaan. Dan harokat akhir isim nakiro itu memakai domanya 2. Nah, ciri-ciri isim nakiro yang pertama itu harokat akhir domanya 2. Nah, dan juga tidak menggunakan alif lam di depannya. Tidak menggunakan alif lam di depannya. Tidak menggunakan alif lam. Nah, ini termasuk ke dalam contoh dari isim nakiro. Materi selanjutnya yaitu tentang isim ma'rifah. Berikan contoh terjemahan, harokat akhirnya itu berubah. Nah, isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan makna khusus atau sudah jelas. Dengan kata lain, isim tersebut telah diketahui secara pasti, di mana ciri-cirinya itu bisa dari nama manusia, nama tempat, dan nama-nama lainnya yang sudah jelas. Dan isimnya itu berawalan alif lam. Contohnya dari nama manusia. Seperti contoh nama Nabi Muhammad. Contohnya dari nama Nabi Muhammad, Muhammadun. Nah, contoh dari nama tempat. Contohnya itu Jakarta. Kan sudah jelas nama. Yang ketiga dari berawalan alif lam. Contohnya Alkitabu. Alkitabu itu bisa berarti buku itu dan bisa juga berarti sebuah buku. Kita menggunakan alif lam. Nah, harokat akhirnya itu tidak lagi tanwin jika menggunakan alif lam, maka berubah domanya menjadi 1. Itu perubahan dari harokat. Jika menggunakan alif lam, maka domanya akan menjadi 1. Itulah contoh dari isim ma'rifah. Materi selanjutnya yaitu bagaimana membedakan isim ma'rifah dan isim nakiro. Nah, isim ma'rifah itu adalah isim yang sudah jelas maknanya, seperti nama manusia maupun nama tempat, serta isimnya itu berawalan alif lam. Sedangkan isim nakiro itu isim yang belum jelas atau masih umum, di mana isimnya itu tidak menunjukkan nama manusia, nama tempat, dan tidak juga menggunakan alif lam. Dan di awalan dari ciri-cirinya isim nakiro yaitu domanya 2. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang jumlah fi'liyah. Syarat-syarat berikan contoh terjemahan dari jumlah fi'liyah dengan fa'ilnya muzakkar. Nah, jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang sempurna yang diawali fi'il ditambah fa'il. Syarat-syarat jumlah fi'liyah yaitu jumlah fi'liyah yaitu tersusun dari fi'il ditambah fa'il. Nah, fi'il yaitu kata kerja, sedangkan fa'il yaitu subjek atau pelaku. Contohnya yaitu Ja'a Aliyun. Ja'a Aliyun yang berarti Ali telah datang.
Ali telah datang. Nah, di sini ja'a, di sini Ali. Nah, ja'a itu termasuk ke dalam fiil kata kerja, sedangkan Ali termasuk fa'il, yaitu pelakunya. Nah, contoh yang kedua yaitu Zahaba Muhammadun. Zahaba Muhammadun. Nah, yang berarti Muhammad telah pergi. Nah, ini Zahaba itu termasuk ke dalam fiil dan Muhammad termasuk ke dalam fa'il. Nah, inilah contoh dari jumlah fi'liyah. Materi selanjutnya yaitu tentang jumlah ismiyah, syarat-syaratnya, contoh terjemahan dari isim muzakkar dan contoh dari isim muannas, dan bagaimana harokat akhir di setiap kata jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah yaitu kalimat sempurna yang terdiri dari atau diawali isim mubtada dan khobar. Nah, syarat-syarat dari isim ismiyah yaitu terdiri dari mubtada ditambah khobar. Nah, mubtada sendiri berarti isim makrifah yang terdapat di awal kalimat. Isim makrifat yang terdapat di awal kalimat. Ini mubtada. Sedangkan khobar yaitu isim nakiro. Yang terletak setelah mubtada. Nah, contohnya yaitu al-masjidu kabiratun. Al-masjidu kabirun. Nah, artinya yaitu masjid itu besar. Nah, kenapa pakai itu? Karena menggunakan alif lam. Maka pengertiannya menjadi masjid itu. Nah, jika menggunakan alif lam, maka di akhir kata maka domanya menjadi satu. Dan kabirun yang berarti besar. Nah, kabirun ini termasuk ke dalam isim nakiro karena belum jelas. Jadi diperjelas lagi oleh isim makrifat yaitu mubtada. Nah, contoh selanjutnya yaitu al-madrasatu kabiratun untuk muannas. Al-madrasatu kabiratun. Al-madrasatu kabiratun. Nah, artinya sekolah itu besar.
Nah, al-madrasatu yang berarti sekolah itu karena menggunakan alif lam, maka artinya menjadi itu. Dan juga tanwinnya menjadi satu. Dan juga kabiratun yang berarti besar. Karena ini termasuk ke dalam contoh muannas. Yang pertama yaitu contoh dari muzakkar. Contoh muzakkar. Dan yang kedua yaitu contoh dari muannas. Nah, kan baiklah, materi selanjutnya yaitu menjelaskan fi'il lazim. Berikan contoh terjemahan dan fi'il lazim dengan fa'ilnya muzakkar. Nah, fi'il lazim yaitu kalimat yang tidak membutuhkan objek. Contohnya fi'il lazim. Fi'il lazim yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Tidak membutuhkan objek. Membutuhkan objek. Nah, contohnya yaitu seperti do'ika Muhammadun. Nah, yang artinya Muhammad telah tertawa. Muhammad telah tertawa. Nah, ini termasuk ke dalam contoh fi'il lazim. Nah, contoh yang kedua yaitu jalasa Muhammadun. Jalasa Muhammadun yang berarti Muhammad telah duduk. Nah, di sini dari contoh di sini seperti do'ika Muhammadun, Muhammad telah tertawa, dan jalasa Muhammadun yang artinya Muhammad telah duduk. Nah, kalimat ini tidak membutuhkan objek lagi karena sudah jelas. Jadi tidak penambahan objek lagi. Nah, itulah contoh dari fi'il lazim. Selanjutnya yaitu tentang fi'il muta'addi. Berikan contoh dan terjemahan dari fi'il lazim muta'addi dengan fa'ilnya muzakkar. Nah, fi'il muta'addi yaitu kalimat yang membutuhkan objek atau kalimat yang membutuhkan penjelasan. Contohnya dari fi'il muta'addi yaitu kalimat yang membutuhkan penjelasan. Contohnya yaitu seperti qatala Hasanun ba'udatan. Qatala Zaidun ba'udatan. Qatala Zaidun ba'udatan. Nah, ini contoh yang pertama yang berarti Zaid telah membunuh nyamuk. Zaid telah membunuh nyamuk. Nah, contoh yang kedua yaitu doroba. Contoh yang kedua doroba Hasanun kalban. Hasanun kalban.
yang berarti Hasan telah memukul anjing. Nah, di sini kan termasuk ke dalam contoh fi'il muta'addi. Yang pertama yaitu qatala Zaidun ba'udatan. Zaid telah membunuh nyamuk. Zaid telah membunuh nyamuk. Kenapa di akhirannya menggunakan tandanya dua? Karena di sini termasuk ke dalam harokat maf'ul bih. Masuk ke dalam harokat maf'ul bih. Dan jika selain ujungnya tamar buto, selain tamar buto seperti ba dan selainnya itu, maka penambahan di akhirnya itu menggunakan alif di belakangnya. Selain tamar buto, maka yang lainnya menggunakan alif penambahannya. Nah, itulah contoh dari fi'il muta'addi. Baiklah, materi selanjutnya mengenai isim isyarah, yaitu kata tunjuk ditambah mufrad, musanna, dan jamak serta terjemahnya. Isim isyarah adalah isim yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu. Nah, dalam bahasa Indonesia biasa diartikan dengan ini dan itu. Nah, mufrad, musanna, jamak. Contohnya yaitu haza, hazihi, hazihi, zalika, dan tilka. Nah, haza, hazihi artinya itu untuk menunjukkan ini. Sedangkan zalika dengan tilka menunjukkan itu. Namun perbedaannya adalah haza untuk muzakkar atau laki-laki, dengan hazihi untuk muannas atau perempuan. Nah, sedangkan zalika itu untuk muzakkar atau laki-laki, dan tilka menunjukkan untuk perempuan. Ini untuk mufrad. Nah, sedangkan musanna yaitu hazani, Terlebih dahulu kita jelaskan mufrad itu untuk satu orang, sedangkan musanna itu untuk dua orang, sedangkan jamak itu lebih dari dua. Nah, dari musanna hazani untuk dua orang, dan untuk hazihi hatani. Untuk dua orang hatani. Untuk laki-laki untuk menunjukkan itu yaitu zanika. Dan untuk perempuan itu tanika. Ini untuk dua orang musanna. Sedangkan untuk jamak dari banyak orang yaitu haulai. Nah, haulai. Untuk hazihi, ini untuk haza, untuk hazihi sama haulai juga.
perbedaannya dengan ini dan itu, kalau jamak untuk zalika ulaika. 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 Nah, untuk perempuan sama ulaika juga. Ulaika. Nah, untuk contoh dari mufrad satu orang, haza muslimun. Haza muslimun yang berarti ini seorang laki-laki. Nah, contoh untuk yang dua orang, hazani muslimani. Ini dua orang muslim. Nah, untuk yang contoh yang jamak atau banyak, contohnya yaitu muslimuna. Ini muslim. Ini contoh dari haza untuk laki-laki. Contoh untuk hazihi perempuan yaitu muslimatu. Yang berarti ini seorang muslimah. Contoh untuk dua orang muslimah, maka muslimatani. Yang artinya ini dua orang muslimah. Untuk contoh jamak yang banyak, contohnya yaitu muslimatu. Yang artinya ini muslimah. Nah, untuk contoh zalika itu contohnya muslimun. Yang artinya ini seorang, bukan ini tapi itu seorang laki-laki. Nah, kalau untuk itu, untuk berdua laki-laki, contohnya muslimani. Nah, yang berarti zanika muslimani, yang berarti itu dua orang muslim. Nah, contoh dari jamak banyak yaitu muslimuna. Ulaika muslimuna, yang berarti itu muslim. Nah, contoh dari tilka yang berarti itu untuk perempuan yaitu muslimatu. Yang berarti itu muslimah. Contoh yang kedua, muslimatani. Tanika muslimatani, yang berarti itu dua orang muslimah. Nah, contoh dari jamak yaitu
muslimatu. Ulaika muslimatu, yang berarti itu muslimah. Nah, itu contoh dari kata tunjuk isim isaro untuk mufrad, untuk satu orang musanna, untuk dua orang jama'un, untuk lebih dari dua. Nah, dijelaskan kembali haza muslimun, yang berarti ini muslim untuk laki-laki. Jika laki-lakinya ada dua, untuk menunjukkan ini contohnya yaitu hazani muslimani, yang berarti ini dua orang muslim. Untuk ini laki-laki, untuk banyak haulai muslimuna, yang berarti ini muslim. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari hazihi muslimatun, yang berarti ini muslimah, ini seorang muslimah untuk mufrad. Untuk musanna contohnya yaitu hatani muslimatani, yang berarti ini dua orang muslimah. Nah, contoh untuk lebih dari dua, untuk jamak yaitu haulai muslimatu, yang berarti ini muslimah. Nah, contoh untuk itu untuk laki-laki muzakkar yaitu zalika muslimun, yang berarti itu muslim, seorang muslim. Nah, contoh untuk musanna yang kedua, dua orang yaitu zalika muslimani, yang berarti itu dua orang muslim. Nah, untuk contoh jamak untuk kata itu ulaika muslimuna, yang berarti itu muslim. Nah, untuk contoh mufrad untuk kata tunjuk itu, contoh perempuan tilka muslimatun, yang berarti itu seorang muslimah. Untuk musanna dua orang, contohnya tanika muslimatani, yang berarti itu dua orang muslimah. Nah, untuk jamak lebih dari dua, contohnya yaitu ulaika muslimatu, yang berarti itu muslimah. Nah, itulah penjelasan mengenai kata tunjuk mufrad, musanna, dan jamak. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh dari isim isaroh. Contoh dari isim isaroh untuk mufrad. Yang pertama yaitu muslimun. Nah, muslimun itu untuk mufrad satu orang. Yang kedua musanna, dua orang muslimani, dua orang muslimani. Dan untuk banyak orang muslimuna. Ini untuk banyak orang. Dan contoh yang kedua yaitu muslimatun. Ini untuk mufrad satu orang. Dan musanna muslimatani, pakai ta ya. Muslimatani. Nah, jika untuk banyak orang yaitu muslimatun. Nah, ini untuk banyak orang. Contoh selanjutnya yaitu kitabun. Yang berarti buku. Untuk dua buku menjadi kitabani.
kitabani. Kalau untuk buku-buku, kutubun. Nah, tentu selanjutnya yaitu kolamun. Kolamun yang berarti pena. Jika dua pena musanna, maka menjadi kolamani. Kolamani. Dan untuk pena-pena, banyak pena, yaitu menjadi kolam. Kolamun. Nah, ini contoh dari mufrad, musanna, dan jamak. Ini perubahannya. Perubahan dan perubahan. Nah, untuk musanna 2 orang, maka penambahannya yaitu menjadi alif dan nun. Penambahannya yaitu alif dan nun. Nah, untuk contoh muslimuna dengan muslimatun itu termasuk ke dalam muannas salim. Muannas salim. Muannas salim itu yang ini. Ini untuk contoh muannas. Yang muslimatun itu termasuk muannas. Muannas salim. Dan yang ini muslimuna itu termasuk ke dalam muzakkar salim. Muzakkar salim. Salim itu artinya yaitu berakal. Isim yang berakal atau kata tunjuk yang berakal. Nah, sedangkan kutubun dengan lamun itu jamak tafsir. Disebut sebagai jamak tafsir. Dan tidak berakal. Ini contoh yang tidak berakal. Nah, itulah contoh dari isim isyarah, mufrad, musanna, dan jamak. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan, dalam penulisan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.